pagi sahabat jejak sepatu planter. Bertemu kembali untuk menyambung konten yang minggu lalu tentang kelas lahan. Pada konten minggu lalu kami sudah menyampaikan tentang kelas-kelas lahan pada tanaman kelapa sawit, yaitu kelas lahan S1, S2, S3, N1, dan N2. Pada konten kali ini kami akan menyampaikan faktor-faktor yang menjadi pembatas dalam menentukan kelas lahan seperti kami sampaikan sebelumnya. Faktor pembatas yang pertama pada umumnya adalah curah hujan, di mana untuk lahan kelas 1 curah hujan itu antara 1.700 mm sampai dengan 2.500 mm per tahun, dan terdistribusi secara merata, di mana maksimal hanya ada 1 bulan kering, ya, 1 bulan kering artinya hanya ada 1 bulan di mana curah hujannya itu kurang dari 150 mm, dan 11 bulan yang lain terdistribusi secara merata. Seperti kita ketahui, ya, faktor curah hujan merupakan salah satu faktor penentu di dalam pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Lalu yang kedua, kita masuk kepada sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ini meliputi yang pertama, kemiringan lereng. Ya, kemiringan lereng. Seperti kita ketahui, kemiringan lereng terbagi atas. Yang pertama, datar atau flat, yaitu dengan kemiringan 0 sampai 3%. Yang kedua, undulating atau bergelombang dengan kemiringan 3 sampai 8%. Yang ketiga, rolling dengan kemiringan 8 sampai dengan 15%. Sedangkan hilly antara 15 sampai dengan 25%. Ini akan menjadi faktor pembatas. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk areal datar di mana kemiringan 0 sampai dengan 3% itu tidak ada faktor pembatas secara kemiringan sehingga masuk ke dalam lahan kelas 1. Yang kedua yaitu kedalaman solum tanah atau kedalaman tubuh tanah. Artinya sampai kedalaman lebih dari 1 meter masih tanah semua. Di mana pada tanah-tanah tertentu kedalaman misalnya 30 atau 50 cm sudah ditemukan adanya batuan. Dan ini akan menjadi faktor pembatas untuk akar dapat meresap atau menyerap atau masuk ke dalam tanah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini termasuk solum tanah bagus karena sampai kedalaman 160 cm tanahnya masih bagus. Yang ketiga yaitu drainase atau kondisi drainase tanah, di mana jika ditemukan adanya bintik-bintik merah atau bintik-bintik coklat pada penampang profil tanah, berarti drainase tanah kurang baik. Apalagi jika ditemukan adanya lapisan abu-abu atau kondisi abu-abu, itu juga pertanda bahwa drainase tanah kurang baik. Yang keempat yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan komposisi relatif fraksi liat, debu, dan pasir di agregat tanah, di mana jika terlalu tinggi kandungan pasir, biasanya daya memegang air ataupun daya memegang unsur hara akan kecil. Oleh karena itu, unsur hara bisa cepat hilang dari tanah. Dengan kondisi liat yang bagus, tanah akan dapat menyimpan air dan juga menyimpan nutrisi dengan baik sehingga bisa diserap oleh tanaman. Namun perlu juga menjadi perhatian kita bahwa kandungan liat yang terlalu tinggi atau sering disebut liat berat itu juga mempengaruhi penyerapan unsur hara, karena biasanya ketika kandungan liat terlalu tinggi maka kondisi drainase tanah akan jelek, aerasi tanah akan jelek, sehingga perlu diperbaiki supaya akar bisa bernapas dan akar dapat turun ke bawah. Jika kita lihat profil tanah ini kondisi drainase dan aerasi tanahnya sangat baik, ya. Tidak ada kita temukan mottling ataupun bercak merah, dan juga tidak ada kita temukan gleing atau lapisan yang abu-abu. Jadi kondisinya sangat baik dan kondisi aerasinya juga sangat baik. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa akar-akar dapat masuk sampai ke lapisan bawah, dan tentunya
tanaman bisa menyerap nutrisi dan air dari lapisan yang di bawah. Selain daripada faktor-faktor fisik seperti tadi, perlu juga salah satunya di faktor fisik tersebut yaitu batuan di permukaan tanah atau outrock sering disebutkan orang. Karena ada juga tanah-tanah yang pada permukaan tanah pun sudah kita temukan batuan-batuan maupun laterit. Itu juga menjadi faktor pembatas. Nah, untuk sifat kimia tanah, kita harus mengambil sampel tanah dari masing-masing lapisan seperti ini. Dan ini akan dikirim ke laboratorium ternama untuk dianalisa sehingga nanti bisa diketahui berapa kandungan karbon, berapa bahan organik, berapa N total, P total, KTK terutama, dan juga pH ya. Jadi semua itu akan dianalisa dan nanti akan diketahui kandungannya berapa, kemudian diformulasikan ke faktor-faktor pembatas tadi untuk mendapatkan kelas lahannya. Hal yang kami sampaikan tadi seperti kondisi fisik tanah itu dapat diketahui melalui survei tanah, di mana pada titik-titik tertentu yang sudah ditentukan dilakukan pengeboran tanah, kemudian dilakukan pengamatan tekstur, pengamatan kedalaman solum, pengamatan warna, pengamatan kondisi drainase, dan lain-lain. Termasuk juga pengamatan kekerasan tanah. Semua itu akan disammerikan atau direkapkan sehingga dapat ditentukan di mana kondisi profil tanah yang akan diamati atau dideskripsi. Seperti kita lihat di sini, untuk mewakili satu blok ini, setelah dilakukan pengeboran di 32 titik sampel, sehingga kesimpulannya menunjukkan bahwa di titik sampel ini dibuat profil tanah sebagai pewakil, mewakili blok ini. Dan kita lihat juga memang blok ini termasuk blok produktivitas tinggi karena kondisi tanah yang baik. Jadi seperti kami sampaikan di konten sebelumnya, bahwa kondisi tanah sangat mempengaruhi penyerapan unsur hara dan itu berpengaruh juga terhadap kebutuhan pupuk dan juga rekomendasi pemupukan. Bagaimanapun seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa konten ini termasuk konten yang berat. Di Fakultas Pertanian juga banyak orang kurang minat dengan ilmu tanah. Padahal sebenarnya ilmu tanah sangat penting karena segala reaksi sebelum diserap oleh tanaman, sebelum terjadi proses fisiologis di dalam tubuh tanaman, segala reaksi itu terjadi dulu di dalam tanah. Oleh karena itu ada baiknya kalau kita memahami tentang lahan dan tanah kita, supaya kita bisa mematok berapa pupuk yang diberikan dan berapa produksi yang diharapkan. Tentang lahan-lahan marginal seperti lahan sulfat masam, lahan pasir, areal berbukit, dan spesial manajemen yang dibutuhkan di sana akan dibahas di dalam konten berikutnya di minggu yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planter. Salam 110 orang toko kelapa sawit Indonesia.